Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasida SPDI dari SDN 150 Tinabite, Kecamatan Lantarijaya, Kabupaten Mumbana, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru pada tahun 2025 pada UIN Dato Karama Palu. Dan hari ini tepatnya Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 akan mengikuti ujian kinerja terkait tentang praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi pada dan pada. Dan marilah kita saksikan secara bersama-sama. Pada hari ini kita akan coba melihat kehadirannya. Apakah hadir semua? Hadir. Saya cek satu-satu ya. Denis. Hadir Pak Guru. Sila. Hadir Pak Guru. Mutiara. Hadir. Rafiq. Hadir Pak Guru. Noval. Hadir Pak Guru. Aura. Hadir Pak Guru. Martin. Hadir Pak Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ucapkan syukur karena semua pada hadir di sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sebelum kita mulai, saya meminta kepada salah satu siswa untuk kita memimpin doa. Silakan Mutiara. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk kita meningkatkan nasionalisme kita, maka kita harus dan selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Saya minta kepada salah satu siswa untuk kita memandu jalannya lagu Indonesia Raya. Ini di depan untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah datang di sekolah untuk kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak sekalian, masih ada yang ingat pembelajaran kemarin? Masih, Pak Guru. Apa itu? Tindakan saling membantu.
Apa itu contohnya? Membantu orang yang berjemur. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mencoba mengingat kembali karena pembelajaran ini kita sudah ingat mulai dari kelas 3, kelas 2 sudah dipelajari. Ada yang tahu rukun iman? Tahu. Coba kita sama-sama. 1, Iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada Rasul. 4, Iman kepada hari kitab. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Materi inilah yang akan kita pelajari rukun iman yang ke-6, yaitu qada Dan qadar. dan Qadar. perhatikan ya. Bisa ditulis. Ambil bukunya ya. Ditulis. Qada dan qadar. Ada yang tahu apa arti qadar atau pengertiannya? Qada, apa pengertiannya? Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Mari. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kasih semangat dulu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada ciptaan. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada ciptaan atau kadang disebut dengan zaman azali. Zaman azali. Adalah sesuatu belum ada ciptaan. Ini tidak bisa kita untuk mengingkari. Yang kedua, materi yang dipelajari qadar. Apa artinya? Qadar artinya pelaksanaan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Kira-kira benar enggak? Alhamdulillah. Selamat ya. Ketetapan atau pelaksanaan perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan atau perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ini? Contohnya adalah terbitnya matahari dari timur, terbenamnya di mana? Di barat. Ada tidak yang bisa merubah ketentuan itu? Tidak. Tidak ada. Ada contoh lain. Apalagi contoh lain? Contoh lain adalah kita tidak bisa mengingkari itu kita punya kematian. Kemudian jenis kelamin. Dan tidak bisa kita untuk mengingkari bahwa kita lahir dengan suku apa, kita lahir dengan jenis kelamin apa, kita lahir dengan orang tua yang susah atau yang kaya, tidak bisa kita untuk memilih karena ini menjadi ketentuan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian qadar adalah perwujudan. Perwujudan yang menjadi ketetapan.
rezeki itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ditetapkan tidak? Ditetapkan. Kesehatan, ya, keberhasilan itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak akan tercapai ketika manusianya atau oknum atau orang untuk melakukan itu tidak mungkin sehat, tidak mungkin dia mendapatkan rezeki yang baik, tidak mungkin dia mendapatkan keberhasilan kalau dia tidak dengan melakukan sesuatu usaha, ikhtiar dan doa, ikhtiar dan doa. Contohnya, orang kalau mau menjadi sukses maka harus selalu belajar, diiringi dengan doa. Caranya adalah kalau kita belajar, maka jangan pernah kita berhenti untuk tidak mengetahui sesuatu. Harus kita selalu berusaha terus dan menerus, jangan pernah berhenti. Sama, kira-kira contoh yang ada di Tina Bintai pada hari ini adalah ada yang tidak punya kelapa sawit, ada? Ada yang banyak. Kira-kira pertanyaannya, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang akan lebih cepat kaya? Yang ada sawitnya sedikit dengan yang banyak? Yang banyak. Artinya dengan kemampuan, dengan usaha, diiringi dengan doa, maka kita upayakan kalau ingin menjadi orang berhasil atau orang kaya, maka kita harus tanam sawit yang banyak-banyak, ya. Nah, sama. Kalau mau jadi guru kayak Pak Guru, ya, supaya bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, maka harus juga kita belajar. Rajin apa? Belajar, ya. Supaya apa yang diterima, dipahamkan itu, baru kita bisa kasih masuk, simpan baik-baik di dalam otak. Bisa dimengerti? Nah, sekarang supaya kita tahu bahwa wadah ini terbagi dua, ya. Dua macam. Wadah mubram, perhatikan. Nanti sebentar saya. Kedua, wadah mu'allaq. Wadah mubram adalah ketetapan atau ketentuan yang tidak bisa diubah. Sekarang Kamardin dengan jenis kelaminnya kira-kira bisa tidak diubah? Tidak bisa, ya. Kira-kira kalau saya meninggal bisa tidak dihidupkan? Tidak. Sekarang contoh lain, bisa tidak diterbitkan matahari dari barat? Tidak. Tenggelamnya di timur? Tidak, ya. Tidak bisa kita merubah itu ketentuan, ya. Itu namanya qada mubram. Terus kedua, qada mu'allaq. Ini adalah ketentuan atau ketetapan yang bisa apa ini? Bisa dirubah. Apa contohnya? Rezeki, ya. Kalau orang malas pasti tidak banyak rezeki, rezekinya hanya mau tidur saja. Maka orang yang mau berhasil harus rajin. Kedua, contoh lain, kesehatan. Sehat itu penting. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, kebersihan, maka itu akan sangat gampang terjangkit dengan penyakit.
Hari ini contoh lain, kira-kira selalu kita membersihkan halaman sekolah. Hari ini juga yang kalian pakai adalah bajunya bersih. Kira-kira kalau ada kotoran-kotoran yang melengket di sini, ada lalat-lalat atau nyamuk yang melengket, itu adalah pengantar bakteri yang akan merusak kesehatan. Maka harus kita rajin dibersihkan, ya. Itu. Contoh lain, kalau mau jadi dokter, ya, harus rajin belajar. Ikhtiar, usaha. Jangan pernah kita berhenti berusaha. Diiringi dengan doa. Harus selalu berdoa supaya apa yang dicita-citakan atau yang diimpikan akan menjadi kenyataan. Selanjutnya perhatikan ya, dalilnya di mana? Karena dasar ketetapan dan ketentuan sesuai ukuran dan aturannya itu harus ada dalilnya. Ditetapkan di dalam Al-Quran surat mana? Al-Qamar. Perhatikan. Surat Al-Qamar di Al-Quran. Perhatikan. Quran Al-Qamar. Perhatikan supaya Pak Guru hanya memberikan penjelasan, tidak ada dasarnya. Ini kita punya pedoman dan tuntunan ini dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Penjelasan ini yang saya berikan dari beberapa menit ini, ada enggak yang mau bertanya? Kira-kira ada? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita harus tepuk semangat dulu. Sekarang silakan berdiri. Minta tolong ya, dengarkan arahan Pak Guru. Kata kuncinya di sini adalah rukun iman. Silakan keluar ke depan, berbaris. 2 baris saja. Sudah. Kata kuncinya harus dihafalkan rukun iman. Maju ke depan. 1. Rukun iman 1. Rukun iman. Iman kepada Allah. Ingat ya, kita iman kepada Allah. Kita 2, iman kepada malaikat. Malaikat ingat ya. 3, Iman kepada Rasul. Rasul. Ingat ya, diingat-ingat ya. Iman kepada Alkitab. Iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah. Yang 6. Qadar. 6, ingat ya. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. Iman Alkitab. Kiamat. Qadar dan qadar. Yang sama jawabannya masing-masing memisahkan diri. 1 sampai siapa yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, itu adalah kelompok A. Mana? Ya silakan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Mana? Harusnya kita apa tadi? Perhatikan. Ini iman kepada
Mana iman kepada Allah? Sana gabung sama ini, Mutiara. Siapa yang iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat siapa? Sila. Kemudian iman kepada Rasul mana? Ya, gabung. Ini adalah kelompok A. Selanjutnya kelompok B adalah 4, 5, 6. Iman kepada Alkitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Silakan pisahkan. Kelompok apa? Yang ini? B. Selanjutnya perhatikan, saya akan membagikan lembaran kerja, ya. Ada lembaran kerja yang harus diselesaikan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Saya bagikan dulu ya. Jawab semua ya. Isi jawab ini. 1, 2. Ini jawab ini. Dijawab. Saya minta tolong masing-masing rembuk dulu. Tentukan ketuanya. Kita kelompok A Mutiara, kelompok B kamar sebentar ditulis. Sekarang saya kasih waktu dijawab ini ya. Tolong dijawab. Dikasih dijawab ya. Saya belum baca, saya baca. Anunya orangnya. Ditulis apa jawabannya. Ada tadi saya punya penjelasan. Ditulis, diingat-ingat. Apa yang dimaksud dengan qadar? Apa yang dimaksud dengan qadar? Sekarang contohnya qadar. Apa jawabannya? Apa perbedaan antara qadar dan qadar? Dikumpul. Orang banyak. Dikumpul. Dikumpul. Sekarang perhatikan arahannya Pak Guru. Dengarkan. Halo. Dengarkan. Duduk. Dengarkan supaya siap-siap untuk kalian presentasi. Masing-masing kelompok sudah menunjuk ketuanya. Sekarang saya persilakan untuk kelompok B naik di depan bersama dengan timnya untuk presentasi, untuk membacakan jawabannya. Silakan naik di depan. Lihat, hilang. Apa yang dimaksud dengan qada? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang. 2. Apa yang dimaksud dengan qadar? Pelaksanaan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pelaksanaan. Kira-kira yang lain dengar jawabannya ya. 3. Apa perbedaan qadar dan qadar? Apa perbedaan antara qadar dan qadar? Jika ingin juara kelas harus belajar dengan sesungguh-sungguh. Ya. Selanjutnya. Masih ada? Oh ya. Kalau sudah seperti itu nanti Pak Guru yang akan berikan nilai. Karena yang saya kasih tugas adalah kira-kira ada yang tanggap ini? Ada tanggapan? Ya karena ini jawabannya hanya di kegiatan 1, maka saya kasih nilai. Sebentar, nanti Pak Guru akan berikan nilai. Silakan.
Ya, saya ucapkan terima kasih. Kasih semangat teman-temannya. Kesempatan untuk kelompok A. Silakan bersama dengan timnya. Apakah yang dimaksud dengan qada? Jawabannya, misalnya matahari terbit dari timur dan terbenam di barat tidak dapat diubah. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan qadar? Jawabannya, jika ingin juara kelas maka harus belajar. 3, apa perbedaan antara qada dan qadar? Jawabannya, sungguh-sungguh. Ya, lanjutkan. Nanti Pak Guru yang akan memberikan nilai. Kegiatan 2. Tuliskan masing-masing 2 contoh qada dan qadar yang pernah kamu alami atau ketahui. 1. Matahari tidak dapat terbit dari barat. 1. Matahari tidak dapat terbit dari barat dan terbenam di timur. Nomor 2. Contoh qadar. 1. Kita harus belajar bersungguh-sungguh kalau ingin juara kelas. Ya, ini adalah hasil dari jawaban kelompok A. Ada tadi selentingan saya dengar bahwa bukan. Itu adalah perbedaan antara qada dan qadar. Kira-kira ini jawabannya apa yang benar? Di sini ada salah pengertian. Kalau di kegiatan 2 ini semua jawabannya benar. Bahwa contoh qada bahwa itu terbitnya harusnya dari timur bukan dari barat. Itu yang dialami. Contoh kalau berhasil maka harus dia belajar. Itu yang dialami. Selanjutnya saya perhatikan bahwa semua jawaban yang diberikan anak-anak sekalian bahwa ini adalah sudah menjadi cerminan bahwa inilah yang harus Pak Guru berikan nilai. Dengan ini kami teman-teman dari kelompok B kasih aplaus dan berikan semangat. Tepuk semangat. Hari ini alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran terkait qada dan qadar. Sekarang sebelum diakhiri saya mau tanya, ada enggak yang masih ingat apa pengertiannya qada? Ada? Jangan sampai setelah kita belajar kalian lupa kembali. Ada? Karena kita sudah mau pulang. Ada yang tahu pengertiannya qada? Contohnya apa? Sekaligus dikasih contoh. Tadi sudah ada lembaran kerja, ada yang kasih contoh bahwa qadar itu ketika kita ingin berhasil adalah harus belajar. Kemudian maka tidak lama lagi kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Dan semua pelajaran hari ini semua menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini cukup menyenangkan. Mudah-mudahan akan selalu seperti itu dan menjadi motivasi kita untuk ke depan. Sebelum kita kembali, maka saya meminta kepada salah satu siswa untuk kita menutup, yaitu doa. Sebelum pulang, dirapikan dulu bukunya dan semua alat pelajarannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Ya. Silakan kembali masing-masing ke rumahnya. Yang berputar.